kamu dengar cerita atau bahkan ngalamin sendiri kejadian horor di Tol Cipularang. Ini salah satu ceritanya. Dengerin ya. Naya punya cerita lagi. Kejadian ini aku alami di tahun 2006 atau 2007, aku sedikit lupa. Yang jelas, Tol Cipularang masih tergolong tol baru. Baru diresmikan oleh Pak SBY sekitar tahun 2005. Tentu saja pada saat itu, Tol Cipularang belum seramai seperti sekarang. Masih banyak jalanan yang gelap, panjang, dan terlalu sunyi. Karena tidak ada mobil di depanku atau di belakangku. Sama sekali. Yang aku ingat betul adalah waktu itu hari Minggu. Aku entah punya ide dari mana, pagi itu mengajak istriku untuk pergi ke Bandung. Yuk, kita ke Bandung, kulineran, cobain tol baru, aku bilang. Rumah kami di Jakarta. Dan konon, pada waktu itu, digadang-gadang jarak tempuh Jakarta-Bandung hanya cukup 2 jam saja. Kami tidak ada rencana menginap, karena Senin pagi aku ada meeting penting. Jadilah kami bersenang-senang di Bandung, kemudian pulang kembali ke Jakarta hari itu juga. Singkat cerita, dengan semua perjalanan kami di Bandung, kami baru pulang kembali ke Jakarta sekitar jam 11:30 malam. Waktu itu aku yang menyetir. Istriku duduk di sebelah kiriku dan sudah lelap tertidur dari pintu tol Bandung. Jalanan sangat lengang. Siang aja sepi, apalagi malam kan? Aku tidak nyetel lagu sama sekali karena aku tidak suka kebisingan. Hanya suara mesin yang menemani. Sekitar kilometer 97 di tol, sorot lampu mobilku menangkap sesuatu. Seorang perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan tol, mengenakan baju putih panjang dengan rambut juga panjang yang tergerai. Tangannya melambai, seolah ingin aku berhenti. Aku refleks mengurangi kecepatan, tapi logikaku bermain. Ini jalan tol. Tidak mungkin ada perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan tol. Aku tetap jalan. Tapi kemudian beberapa ratus meter berikutnya, aku melihat sosok itu lagi. Dengan posisi yang sama, tangan masih melambai ke arah mobilku. Aku ingat banget, aku merinding, tanganku keringetan. Aku langsung tancap gas. Aku pikir sudah selesai sampai situ. Ternyata belum. Untuk ketiga kalinya, sosok itu muncul lagi. Bedanya, sebelumnya dia menunduk. Sekarang dia sudah mengangkat wajahnya. Semakin aku dekat dengan dia, kepalanya nengok ke arah mobilku. Di titik itu, kepanikan mengambil alih. Kakiku menghentak gas tanpa sadar. Mobilku menggerung dan langsung melompat ngebut. Istriku terbangun karena hentakan itu. Dia tanya, "Mas, kenapa kok ngebut?" Aku tidak menjawab. Nafas rasanya berat sekali. Saat aku melihat ke arah istriku, aku melihat kaca di sebelahnya. Saat itu, darahku berhenti mengalir. Sosok itu ada di sana, menempel di kaca jendela istriku. Tubuhnya merangkak rata di kaca. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi kepalanya miring, seolah seperti ingin mengintip ke dalam mobil. Reaksi istri melihatku panik, dia ikut panik. Dia hampir saja menoleh ke kaca di sebelah kirinya. Aku tahu kalau dia melihat penampakan itu, yang ada kami berdua bisa kehilangan kendali. Refleks, aku menarik tangannya, membuatnya menghadap ke arahku. Aku berbohong, aku menenangkannya. Aku bilang, "Gak apa-apa, aku tadi ketiduran." Terus refleks nginjek gas. Ya, itu bohong.
Tapi entah bagaimana aku tahu, istriku pun merasakannya. Aku genggam tangannya terasa dingin. Sepertinya dia tahu aku berbohong tentang apa. Dia hanya diam dan terus-terusan menatap ke arahku. Aku hanya tetap fokus menyetir tanpa sama sekali menoleh ke sebelah kiri. Sampai kepada ruas tol Cikampek, aku mampir di rest area. Kami turun, beli kopi, beli cemilan, sekedar menyegarkan diri, atau lebih tepatnya menenangkan diri. Kami duduk tanpa banyak ngobrol. Setelah dirasa cukup tenang, kami melanjutkan perjalanan. Sampai sekarang, itu masih menjadi trauma tersendiri buat aku. Setiap ke Bandung, setiap melewati tol Cipularang, apalagi harus terpaksa melewatinya di malam hari, aku tidak akan pernah mau melihat ke pinggir jalan. Terutama di kilometer 97, karena aku takut kali berikutnya dia bukan cuma melambai dan menempel di mobilku. Itu dia ceritanya. Ini kejadian nyata yang dialami oleh omnya temen aku. Tol Cipularang di tahun-tahun segitu emang spooky banget. Betul-betul sunyi, betul-betul jarang sekali yang lewat. Kalian ada yang punya pengalaman yang sama? Tulis ya di komen. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.